Nawaitu mereka apa, orientasinya apa, sampai detik ini rakyat tidak paham sama sekali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ya salam, lindungi Republik Indonesia dari bencana alam, dari perang saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengamat politik Deddy Kurniasyah menyebutkan rezim Jokowi Ma'ruf Amin paling brutal dalam menaikkan harga kebutuhan publik sejak Republik ini berdiri, yakni harga minyak goreng, akses tol, gas LPG, BBM Pertamax hampir bersamaan naik. Menurutnya, setiap rezim pasti kenaikan harga terjadi, namun ia menilai tidak sebrutal era Jokowi. Sementara itu, alasan pemerintah menaikkan harga BBM untuk mengimbangi kenaikan harga minyak dunia, sebab bahan dasar untuk memproduksi BBM di Indonesia sangat bergantung oleh impor. Presiden pun menyinggung soal kenaikan harga minyak goreng yang sudah berlangsung selama beberapa bulan terakhir. Ia menyayangkan menterinya yang tidak memberikan penjelasan apapun ke rakyat terkait alasan kenaikan harga komoditas ini. Bagaimana tanggapan dan angkatan muda Banteng Putih terkait hal ini? Mari kita simak selengkapnya. Ibda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala nabi sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ya Allah ya Karim innaka ala kulli syai'in qadir. Bismillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah Pancasila fil Indonesia ya Allah. Salimna ya Allah qubul hajatina. Ibda bil basmalah. Sallu ala nabi. Salim ya Allah Pancasila fil Indonesia. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Amma ba'd. Wa ya ibadallah, pada kesempatan ini kita akan mengkaji beberapa hal yang harus kita kaji bersama. Dalam terminologi Islam, hal-hal yang berkaitan dengan yang bersifat spiritual, yang bersifat sesuatu yang ada, yang tersembunyi, itu sangatlah sensitif, sangatlah mempengaruhi tindak tanduk kita secara zahir. Lalu kaitannya apa dengan kajian hari ini? Yaitu melambungnya harga-harga yang tidak terkendali di rezim kepemerintahan Bapak Haji Joko Widodo. Ini yang sangat kita sayangkan dan sangat kita sesalkan bersama sebagai rakyat Indonesia. Sebagaimana biasa, kita akan membacakan beberapa kata atau kalimat dari kitab ini untuk mensinkronkan kajian-kajian kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Kami ulangin. Walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Bil makna walakin, meskipun walaupun begitu, yu'akhidhukum, Allah melihat sesuatu di dalam diri kita, ya. Artinya Allah tidak akan berikan ampun, tidak akan berikan maaf jika sesuatu yang kita lakukan itu berkaitan dengan niat. Ini yang harus kita pahami bersama. Wala yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Yang dinilai dalam hal ini adalah apa yang tersirat ataupun apa yang
tergariskan dari hati kita. Nah, ini yang kita pertanyakan. Nawaitu pemerintahan ini, apa sebenarnya niat dari rezim ini menaikkan harga-harga yang sangat amat tidak terkendali? Itu lazim dan jamak terjadi. Tetapi semua itu ada alasan, ada reasonnya, ada pertanggungjawaban. Dan satu hal, tidak terlalu brutal dalam menaikkan harga. Yang kita miris saat sekarang ini adalah sampai-sampai seorang presiden kecewa terhadap menterinya. Kenapa menteri yang menangani kebutuhan barang pokok rakyat, katakan menteri perdagangan gitu, tidak menjelaskan kepada masyarakat selain langkanya minyak goreng dan naiknya harga minyak goreng yang gila-gilaan? Seorang presiden kecewa dengan menterinya sendiri. Kenapa tidak mampu menjelaskan kepada publik tentang kenaikan harga minyak goreng tersebut? Nah, ini yang jadi permasalahan kita. Yu'akhidukum bima kasabat qulubukum. Walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum. Tapi Allah tidak mentolerir drama-drama yang dibuat oleh manusia untuk melemahkan manusia lain. Allah tidak mentolerir. Karena itu tadi yang seperti kami katakan tadi. Niatnya rezim ini apa? Belum jelas. Ini seperti pemerintahan amburadul. Pemerintahan yang saling menabrak satu sama lain. Karena kami paham betul, presiden kita di rezim saat sekarang ini adalah dari orang sipil. Dan kita tahu betul kualitas orang sipil memimpin. Ini bukan membeda-bedakan, ini fakta. Karena educate, background, pengalaman, environment dari seorang sipil sangat jauh berbeda dengan non-sipil. Kita sebagai orang sipil paham betul kinerja, pola pikir, kedisiplinan. Ini berimbas kepada ketika seorang orang sipil memimpin sebuah negeri. Makanya kami tidak menyalahkan 100% masalah-masalah yang krusial di masyarakat ini kepada sang presiden. Tidak. Karena presiden kita adalah orang sipil. Kami ulangin, presiden kita saat ini, rezim saat ini adalah seorang sipil. Murni. Tidak ada background sama sekali non-sipil. Nah, ini yang jadi permasalahan kita bersama. Ketegasan, komitmen, artinya keberanian yang didasari fakta. Bukan sekedar asumsi, tapi analistis. Nah, orang sipil kurang memiliki ini. Integritas, sedikit orang sipil yang memiliki. Inilah lemahnya. Ini harus kita akui. Lemahnya bila orang sipil yang memimpin dalam suatu negara. Lemahnya bila seorang sipil yang memimpin Republik Indonesia yang 270 juta rakyat. Subhanallah. Memimpin 270 juta rakyat harus penuh ketegasan. Tentunya ketegasan yang memiliki dasar, tidak asal tegas. Dalam artian tidak otoriter. Nah, yang jadi pertanyaan kita adalah apa nawaitu? Nah, seperti dalam kitab ini dikatakan, bima kasabat qulubukum. Jadi apa yang terbetik di dalam hati pemerintah ataupun apa yang terlintas di dalam hati para menteri-menteri yang bertanggung jawab tentang kenaikan harga kebutuhan bahan pokok sekarang ini? Ini yang jadi pertanyaan kita. Nawaitu mereka apa? Orientasinya apa? Sampai detik ini rakyat tidak paham sama sekali. Itu kan basa-basi saja. Yang penting kan kita sudah menaikkan kebutuhan bahan pokok, selesai. Iya, basa-basi. Tetapi rakyat tidak mau terlalu basi. Artinya di sini kami ingin menegaskan. Mbok iya, seorang menteri menjelaskan secara detail. Mengadakan public speaking. Ataupun mengadakan seminar tentang kenapa minyak goreng bisa melambung tinggi dan kenapa kebutuhan pokok yang sangat drastis gila-gilaan naik.
Makanya dikatakan dari awal oleh narasi tadi, atau narator mengatakan, ini kenaikan harga yang sangat brutal, sebrutal-brutalnya dari pemerintahan sebelumnya. Subhanallah. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Oleh karenanya, kita miris dengan rezim yang saat sekarang ini. Sekali lagi kami katakan, kami tidak menyalahkan 100% kepada Presiden. Presiden sudah sangat bagus memimpin negeri ini. Presiden sudah sangat bijaksana memimpin negeri ini. Beliau memberikan tupoksi kepada para menterinya sesuai dengan arahan yang jelas. Iya dong, seorang menteri harus mengerti arahan sang presiden. Jadi tidak bisa kita salahkan presiden dalam hal ini. Karena apa? Karena menteri mempunyai wewenang dan tupoksinya sendiri, sehingga ia bertanggung jawab tentang keputusan ataupun kebijakan-kebijakan yang ia buat. Salah satunya melambungnya harga-harga kebutuhan pokok yang tidak terkendali dan sangat amat brutal. Subhanallah. Al-akhir, mari sama-sama kita mendoakan negara kita ini agar tetap stabil secara politik. Karena tidak bisa kita pungkiri desakan-desakan dari mahasiswa, komunitas-komunitas masyarakat sipil yang ingin memberikan tekanan-tekanan kuat kepada pemerintahan sekarang karena sudah amat sangat menyiksa rakyat. Subhanallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallah. Sallu 'alan nabi.